Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti dengan NIM 211070108. Di sini saya dari kelas B Ilmu Biomedik 1 D3 Keperawatan 2021. Pada kali ini saya akan membahas tentang sistem integumen pada kulit. Pertama-tama, sistem integumen kulit adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan terhadap sekeliling yang terkait sekitarnya. Nah, di sini sudah ada nih struktur pada kulit. Struktur pada kulit itu ada epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Nah, epidermis itu mempunyai fungsi tersendiri di mana membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit, melindungi lapisan kulit di bawahnya. Nah, lapisan kulit epidermis ini terbagi menjadi 5 sub lapisan kulit, yaitu ada stratum corneum. Stratum corneum ini adalah kulit epidermis paling atas yang memproduksi keratin. Terus ada yang kedua, stratum lucidum. Stratum lucidum ini adalah lapisan kulit yang berfungsi memproduksi keratin lebih banyak. Dan yang ketiga ada stratum granulosusum, yang dimana tempat bagi sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Dan yang keempat ada stratum spinosum, di mana keratinosit yang terbentuk akan berkaitan dengan sambungan interseluler yang disebut desmosom. Yang terakhir ada stratum germinativum, yang dimana tempat produksi keratinosit yang utama. Nah, meski kulit epidermis sebagian besar dibentuk oleh lapisan keratinosit, tapi dia juga punya sel non keratinosit juga loh, yang dimana ada sel melanosit, sel Langerhans, dan sel Merkel. Selanjutnya ada dermis. Nah, dermis ini adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Jadi dermis ini merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, folikel rambut, hingga saluran limfa. Lapisan kulit dermis ini sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut dengan kolagen. Nah, pada dermis ini mempunyai fungsi tersendiri yaitu merasakan sakit dan sentuhan. Jadi pada lapisan dermis ini terdapat ujung-ujung saraf dengan reseptor yang berfungsi mengirimkan sinyal kepada otak untuk kita merasakan sensasi sentuhan, sakit, gatal, panas, dingin, dan lain-lain. Dan yang kedua ada memproduksi keringat dan minyak. Keringat itu kan dibutuhkan untuk menurunkan suhu tubuh, dan minyak agar kulit tetap terasa lembab dan lembut. Yang ketiga ada menumbuhkan rambut. Folikel rambut yang berada di lapisan kulit itu berfungsi memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh rambut. Selanjutnya ada mengalirkan darah yang menutrisi kulit. Selain mengalirkan nutrisi dan oksigen, pembuluh darah di epidermis itu juga membantu mengatur suhu tubuh. Jadi jika kulit kita terasa panas, maka pembuluh darah akan melebar melepaskan panas. Dan sebaliknya, jika kita kedinginan, maka pembuluh darah kita akan mengerut untuk menyimpan panas. Dan yang terakhir ada melawan infeksi. Pembuluh limpatik ini di lapisan kulit dermis adalah bagian penting sistem imunitas tubuh untuk menghalangi terjadinya infeksi. Dan selanjutnya ada lapisan subkuntan. Pada lapisan subkuntan ini terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin, atau disebut sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Fungsi pada lapisan ini adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam. Selain mengandung lemak, di lapisan kulit ini juga terdapat banyak pembuluh darah. Selanjutnya ada helai rambut. Helai rambut itu biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Fungsi helai rambut ini adalah memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Rambut ini membantu mengontrol suhu tubuh dan melindungi kulit dari cedera. Helai rambut ini terhubung dengan otot arrestor pili atau otot rambut, di mana otot kecil yang saat berkontraksi dapat menyebabkan rambut menjadi tegak dan merasakan sensasi merinding. Sementara batang rambut itu adalah struktur kulit yang letaknya berada di atas permukaan kulit. Selanjutnya ada kapiler. Kapiler atau pembuluh darah kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat kecil dan tipis sehingga hanya cukup untuk sel darah
yang bisa melewatinya pada suatu waktu. Pada pembuluh darah ini terbentuk dari cabang arteri yang menjadi arteriol, kemudian kapiler. Fungsi utama pada kapiler ini adalah memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel darah merah dan jaringan tubuh. Selanjutnya, ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak atau disebut dengan kelenjar sebasea adalah suatu kelenjar kecil pada kulit yang bentuknya menyerupai karung. Fungsi kelenjar minyak ini adalah melepaskan sabum atau biasa disebut minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Kelenjar sebasea atau kelenjar minyak ini terletak pada lapisan kulit dermis. Selanjutnya ada serabut saraf. Serabut saraf itu berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa, nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi bakar. Pada ujung saraf itu terdiri pacini, yaitu ujung saraf yang terletak di sekitar akar rambut dan memiliki kepekaan terhadap rangsangan seperti tekanan. Terus ada rufini. Rufini itu ujung saraf yang memiliki kepekaan terhadap rangsangan panas. Selanjutnya ada krause, yaitu di mana ujung saraf pada kulit memiliki kepekaan terhadap rasa dingin. Terus ada lempeng Merkel, yaitu ujung saraf yang terletak di permukaan kulit yang bertindak sebagai perasa. Ada Meissner, yaitu ujung saraf yang memiliki kepekaan terhadap adanya sentuhan. Dan yang terakhir ada ujung saraf tanpa selaput, yang dimana ujung saraf yang memberikan kepekaan terhadap adanya rasa nyeri. Next, ada pembuluh darah. Kulit juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit sekaligus. Kulit ini sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk